Guys, penyebaran COVID yang masih terjadi ini mungkin aja karena kelalaian protokol kesehatan. Mungkin karena konformitas atau yang lainnya. Berarti kita bisa aja kasih edukasi ke masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Tapi alasan kenapa masih ada penyebaran virus corona ini kan ada kaitannya sama psikologis mereka, Del. Mungkin karena ada stimulus dari berita-berita di luar sana yang menunjukkan bahwa penyebaran virus sudah berhenti atau tidak akan menginfeksi siapapun. Terlebih lagi adanya vaksin, kan jadi berpengaruh sama persepsi mereka. Tapi kita nggak tahu, Ras, persoalan psikologis itu kan bukan bidang kita. Kalau dari psikologi sendiri sih menurutku mungkin mereka termakan berita-berita yang bilang virus udah gak ada juga gak sih? Mungkin karena mereka cemas juga, kayak cemas karena takut terinfeksi virus corona. Kan cemas bisa nurunin imun dan kekebalan tubuh kita. Jadi karena itu orang-orang juga mesti banyak yang terinfeksi virus. Bener banget sih El, aku setuju. Kalau penanganan psikologis, bisa aja kita kasih mereka psychological first aid supaya mereka bisa sharing apa yang mereka rasain. Dan kita juga jadi tahu kebutuhan mereka itu apa aja. Tapi, nggak mungkin kan kita ngasih PFA tanpa ada penanganan medis terlebih dahulu. Kita mungkin aja tahu apa yang jadi penyebab seseorang terinfeksi virus dan apa yang terjadi dalam tubuhnya akibat dari virus ini, ya kan, Dwi? Mungkin kita bisa aja tangani sendiri karena penanganan medis dari dokter kan yang paling penting. Menurutku yang dibilang teman-teman yang lain itu benar, Kat. Karena nggak cuma faktor fisik aja yang jadi penyebabnya. Bisa aja karena kebiasaan, konformitas, dan cemas. Mungkin kita tahu, tapi kan kita nggak ahli di bidang itu. Gimana kalau kita kolaborasi ide aja? Kayaknya bakalan lebih efektif nggak sih? Bener juga sih. Kalau kita sendiri-sendiri itu ada aja masalah yang nggak teratasi gitu, dan kayaknya nggak bisa diatasi sama satu bidang aja sih. Nah, aku setuju sih kalau kayak gitu. Ayo kita IPE, ada banyak loh masalah yang bisa diselesaikan bersama. Bagaimana pendapatmu terkait pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan untuk menangani kasus kesehatan tersebut? Kolaborasi antar profesi kesehatan itu sangatlah penting karena masing-masing dari tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan juga pengalaman yang berbeda-beda. Dalam kolaborasi profesi kesehatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu keselamatan untuk pasien. Kolaborasi praktik antar profesi kesehatan juga dapat menurunkan risiko yang ditimbulkan akibat lamanya penanganan kesehatan. Apa aja sih suka duka mengikuti IPE FK UNUT? Mengikuti IPE FK UNUT yaitu sukanya bisa menambah relasi, dapat mengetahui peran setiap profesi kesehatan masing-masing, dan dapat meningkatkan kompetensi diri dengan sharing knowledge. Dan dukanya yaitu jaringan internet yang tidak memadai atau stabil dan kurangnya bonding karena diadakan secara online. Menurutmu, apa IPE masih relevan untuk tetap dipelajari mahasiswa kesehatan? IPE tentu saja masih relevan pada masa sekarang ini karena pada masa sekarang kita membutuhkan kegiatan yang bisa mengkolaborasikan seluruh program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sehingga kedepannya dapat bekerja sama dengan baik tanpa adanya masalah karena perbedaan pandangan terkait profesi masing-masing. Baik, sekian dari SGD 5 IPE.